Halo guys, hari ini kita lagi menuju Museum Nasional ya, yang posisinya tuh ada di dekat Monas. Nah, ini dia ya. Museum Nasionalnya udah ada di belakang kita persis. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke dalam, tinggal beli tiket dulu ya. Tiket masuknya ada di sebelah sana. Nanti kita tinggal beli ya. Oke. Oke guys, tiket kita udah beli dan sekarang kita juga udah ada di dalam ya. Kita ngelewatin gerbang itu, tinggal kita scan tiketnya. Ini tempat yang pertama kali kita masuk ya. Disambut oleh patung Gajah Mada. Ini patung asli nih guys. Ini memang benar-benar peninggalan dari zaman dahulu-dahulu ya. Dan kebetulan memang hari ini kondisi Museum Nasional memang agak rame ya, karena memang mungkin karena masih liburan anak sekolah, jadi banyak pengunjungnya tuh mungkin kayak anak-anak sekolah. Tapi nggak apa-apa ya, kalau di museum kita makin rame tuh kan makin seru ya. Oke, kita lanjut. Jadi inilah penampakan ruangan pertama setelah memang kita masuk di dalam museumnya guys. Oke, ini namanya Taman Arca. Kenapa dinamakan Taman Arca? Karena memang di sini banyak banget arca-arcanya guys ya, yang ada di kanan kiri. Kita coba ke sebelah kiri dulu. Ini kita ke sebelah kiri, guys. Ada di belakang nih. Di belakangku ini ada sebuah prasasti ya, yang tulisannya tuh boleh dibilang masih kelihatan, walaupun memang udah agak samar-samar, memang mungkin kemakan usia ya guys ya. Oke guys, kita ke sebelah kiri. Ini di lorongnya ini semuanya arca semua guys. Bagus-bagus dan memang peninggalan asli semua ya. Dan di sini memang ada keterangan-keterangan ya, dari mana, terus nama patungnya apa. Tapi tetap ya, kita harus ada etika kalau misalkan kita lagi pergi ke museum, karena memang dilarang memegang ya guys ya, karena kan kita nggak tahu tangan kita ini kotor apa enggak. Oke, kita lanjut yuk, kita jalan lagi. Di sebelah sini semuanya banyak banget. Pokoknya kalau kalian kesini, kalian harus cobain ya ke Museum Nasional bagi yang belum pernah. Karena apa? Pasti beda experience-nya coy, kalau misalkan kalian pergi sendiri ke sini. Oke, kita lanjut. Sekarang, nah ini masih di sisi bagian kirinya dari museum. Jadi ini kita ngelihat ada lagi namanya prasasti. Memang tulisannya udah mulai agak enggak kelihatan ya guys ya. Cuma masih ada lah berupa kayak ukiran-ukirannya itu. Nah sekarang kita mau coba ke sisi yang sebelah kiri ya. Tadi kan kita ke sebelah kanan. Sebenarnya kurang lebih sama ya, cuma nggak apa-apa. Kita liatin ya, karena kalau misalnya kita nggak lihat kan kita nggak tahu. Ini kita ke sisi sebelah kiri. Oke, ternyata beneran guys, sama. Ini seperti apa yang ada di belakang aku ya. Jadi di sini semuanya ada arca-arca, semuanya sama seperti yang ada di sisi kiri tadi ya. Masih oke ini kondisinya, dan arca-arcanya juga masih terlihat sangat jelas. Patungnya itu bagus banget ya guys ya. Nah ini seperti yang ada di belakang aku. Pokoknya ada semuanya keterangan-keterangan di sini. Dan ini ada patung, atau boleh kita bilang arca. Terangannya Maitreya ya guys ya. Pokoknya kalau kalian bisa ke museum, memang kalian harus nyobain sendiri lah ya, biar kalian bisa mendapatkan experience-nya. Soal kalau misalkan dilihat dari rekaman kayak gini pasti beda banget guys feel-nya. Pokoknya seru ya. Oke, sekarang kita menuju areal Taman Arca yang bagian depan. Sekarang kita OTW. Seru ya, tapi kalau misalkan kita ke museum kondisinya rame kayak gini, ini tuh seru sih.
Kalau aku sih seneng ya kalau misalkan pergi ke museum tapi kondisinya memang ramai seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini sepanjang ini arca semua ya guys ya. Sama sih seperti yang di sisi sebelah kanan juga isinya arca semua. Karena tidak baju tiketnya. Oke, kita mau mendahuluin. Dulu di sini nih kita waktu itu. Jalannya juga cukup panjang di sini guys untuk menuju ke tengah-tengah ya. Nah ini yang aku bilang tadi, ada akulturasi Tionghoa di Nusantara. Oke. Nggak jadi. Nanti kita masuk ya ke sini ya guys ya. Sekarang kita mau ke sini dulu nih. Kita mau ke sisi sebelah sini. Di sana bisa tembus. Oke. Di sini juga pinggir-pinggirnya juga masih terdapat arca ya guys ya. Ini masih arca-arca semua. Jadi memang betul ya kalau ini memang dikasih nama Taman Arca itu sesuai ya. Di sini kalau misalkan 30 arca lebih kali guys. Itu yang di show dong ya, yang belum di show kan belum ketahuan. Next kita lanjut. Ini cuma semacam kayak apa ya? Informasi-informasi. Ada informasi-informasi tertentu ya yang ada di sini. Ini kayak artefak-artefak kuno. Bukan artefak ya, jadi ini mungkin lebih ke fosil. Fosil-fosil kayak terumbu karang kayak gitu. Ini ada foto-fotonya waktu pas penggalian, ada penemuan oleh penemu-penemunya ya guys ya, arkeolog. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke ruangan gelap ini guys. Di sini masih ada ruangan lagi juga. Jadi ini lebih peninggalan ke manusia-manusia purba ya. Manusia purba, coba kita perhatiin. Jadi penampakannya seperti ini. Jadi tengkorak-tengkorak yang manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia ya. Ini namanya Homo erectus. Oke, kita lanjut. Sebelah sini juga semacam kayak tulang dan tengkorak ya. Tulang dan tengkorak ya guys ya. Manusia purba Homo erectus. Oh ini jadi masih berkaitan sama yang sebelah tadi. Oke, kita lanjut. Ini kayak semacam proyektor menunjukkan bahwa manusia purba terdahulu. Ini sekarang masih ada di bagian yang manusia purba guys. Oke. Kita coba kelilingin ya guys ya. Let's go. Yes. Ini miniatur ya yang zaman-zaman purba terdahulu. Pithecanthropus perunggu di sini. Dan inilah semacam maketnya manusia purba terdahulu ya guys ya. Ini manusia purba terdahulu yang pernah hidup di dunia, mungkin di Indonesia ya, karena namanya Homo erectus sangiran. Oke, kita lanjut lagi yuk ke daerah sini. Nah ini sama seperti yang ada di depan tadi. Ini ada tengkorak yang manusia-manusia purba replika. Oh ini replika guys, replika Homo sapien cranium. Replika Homo erectus cranium. Jadi ini replika semua ya. Ini dari tengkorak sampai gigi sampai tulang. Ini kayak tulang paha dah. Ini kayak tulang paha. Ya, oke, kita lanjut lagi.
Di sini jadi peninggalan-peninggalan purba semuanya ya guys ya. Jadi ada batu atau apa segala macam. Yuk kita let's go. Ini tengkorak macan purba. Tengkorak macan purba guys. Keren ya di Museum Nasional ini ya. Jadi memang feelingnya kita untuk berjalan-jalan melihat yang memang benda-benda prasejarah yang pernah hidup di dunia, bahkan yang ada di Indonesia memang ada di sini ya. Pokoknya keren banget. Yuk kita let's go lagi ya. Ini baru ruangan tadi pertama Taman Arca, kedua tadi yang ada. Oh artinya yang kedua itu gabung ya, manusia purba juga. Ini kita masih ada di belakang kita nih ada gading guys kayaknya. Ini gading zaman apa? Gajah purba ya terdahulu ya. Ini kalau di sebelah sini, nih di balik aku sini, coba kita lihat. Di belakang aku sini ada kayak semacam tengkorak. Dan ini ada tempurung dari si pada kura-kura ya. Kura-kura, nah ini dia. Di belakang aku persis ini ya guys ya. Oke, kita lanjutin lagi ya guys ya. Next, kita ke ruangan selanjutnya. Ini kita ada di ruangan selanjutnya guys. Dan ini masih berhubungan sama yang purba tadi ya guys ya. Nah ini salah satu lukisan peta Indonesia dan bermacam-macam contoh ya, muka-muka atau mungkin pakaian adat-adat yang ada di seluruh di Indonesia ya guys ya. Dan ini salah satu yang terbesar yang ada di Museum Nasional ini untuk petanya. Oke, ke sebelah sini ternyata ini pintu yang kita balik ke tengah lagi ya guys ya, ke Taman Arca. Oke, next kita lanjut ke ruangan berikutnya. Oke, kita masuk ke sini guys. Kita masuk ke arah sini. Oke, let's go. Nah ini kita udah ada di museum selanjutnya. Ini topeng kayaknya. Ini sepertinya seperti topeng. Topeng dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ya, betul. Dan ini buset antrinya panjang banget. Ini kayaknya orang mengenal Paras Nusantara. Oh, jadi kalau misalkan mau coba, kita ini sebenarnya aslinya parasnya Nusantara dari daerah mana, kita harus ngantri guys. Tapi berhubung kita memang hari ini mau tujuannya jalan-jalan, biar kalian bisa juga ngeliatin dan merasakan experience-nya yang ada berada pada Museum Nasional. Oke, kita next lagi ya, lurus lagi kan ruangan berikutnya guys. Oke, let's go. Oke, lanjut ya guys ya, kita ke ruangan berikutnya. Ini, ternyata ini arca-arca juga. Arca-arca. Oke ya, kita lihat satu persatu ya dari yang ini dulu guys. Dari yang ini dulu. Ini arcanya Mahakala. Ada keterangannya di sini. Bisa kita lihat. Mahakala merepresentasiin Dewa Siwa sebagai penguasa waktu dan kematian. Kedua tangannya memegang senjata, gada dan belati, mempunyai kekuatan yang bersifat mengadakan atau melangsungkan dan sekaligus membinasakan. Dia menempati relung di sebelah kiri di gerbang utama kuil Hindu. Oke. Jadi penampakan seperti ini guys ya untuk Mahakala. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke arca yang kedua, persis ada di sebelahnya. Arca siapakah ini? Coba kita lihat. Nandiswara. Tapi ini untuk keterangannya mungkin aku nggak bisa bacain satu persatu ya guys ya. Mungkin kalian bisa pause aja video ini. Oke, kita lanjut lagi ke arca berikutnya lagi.
Kita lanjut ke arca berikutnya. Wah, ini keren banget asli. Ini sih keren banget guys. Keren banget ya dari penampilannya seperti ini. Dan coba kita lihat ini punya siapa? Bhairawa. Bhairawa. Oke, let's go. Nah, ini ada semacam patung. Oh, ini kayak lembu ya patungnya. Nah, ini patung lembu yang kita bilang tadi ya guys ya. Namanya Nandi. Ini periode Singasari ternyata. Ih, lama juga ya. Singasari itu kan sekitar tahun 1200-an atau 1300-an seperti itu guys. Jadi penampakan seperti ini ya. Ini sih patungnya keren-keren asli ya. Masih terawat, sangat terawat bahkan. Padahal untuk umurnya ini udah ratusan tahun sih guys. Oke, kita lanjut dan ini patung terakhir. Ini patung terakhir yang ada di ruangan ini. Di depannya itu ternyata udah ada Indonesian Heritage Agency ribbon. Wah, ini toko souvenir. Jadi penampakannya seperti ini. Wah, ini asli juga keren banget. Oke. Dan ini patung dari Brahma. Oke. Oh, ini Dewa Brahma ya. Oke, lanjut next ya guys ya. Nah, ini berhubung semua arca yang sini sudah kita ternyata masih ada satu nih luput ya guys ya. Adanya di sebelah sini. Coba kita lihat. Ini seperti patung Ganesha, apakah betul? Coba kita lihat. Standing Ganesha. Oh ya betul guys. Ini Ganesha. Tapi ini benar-benar keren. Keren banget. Dari arca yang pokoknya kalian harus cobain datang sendiri ya ke Museum Nasional. Biar kalian tahu bisa mendapatkan experience-nya yang ada di museum ini. Oke, kita let's go. Lanjut ya. Sekarang kita let's go ke ruangan selanjutnya guys. Jadi tinggal lurus dari yang sana ya. Ternyata di sini juga masih ada arcanya ya guys ya. Jadi ini arca pun. Jadi penampakan seperti ini. Kita lihat ini siapakah ini? Prajna Paramita Dewi. Oh nih Dewi. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita sekarang lihat ke arca yang sebelah situ. Itu juga nggak kalah kerennya. Bagus banget. Masih terawat banget ya. Untuk arcanya sendiri guys. Masih terawat banget. Oke, ini penampakan arcanya dari depan ya guys ya. Coba kita lihat nih bentuknya gajah. Dan siapa punya kah ini? Ganesha. Oke, ini punya Ganesha ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke ruangan berikutnya. Oke guys ya, sekarang kita let's go ke lantai atas. Untuk ke lantai atasnya sendiri juga keren banget. Kita dikasih eskalator. Jadi para pengunjung tuh tidak merasakan lelah, capek atau apa segala macam. Karena memang gedungnya ini gede banget dan juga lantainya tinggi juga ya guys ya. Oke, sekarang kita sampai di lantai 2. Sekarang kita lihat ya, ada apa di lantai 2 ini. Semoga aja koleksinya tuh yang benar-benar keren dan tidak kalah menarik. Let's go. Begitu kita sampai di lantai 2, kita langsung disuguhkan dengan lampu dengan bertuliskan Misuka. Oke, kita let's go ya. Lihat apa yang ada di sini. Sepertinya arca lagi. Oh, dilihatnya dari sebelah situ, guys. Jadi ini semacam kayak jurnal yang menceritakan tentang Syekh Kubat atau apapun ya. Jadi semacam kayak logam. Dan ini juga ada tulisan sejak kapan Islam masuk ke Indonesia. Let's go. Kita masuk lebih dalam ya ke ruangan ini guys. Ruangannya keren banget. Dengan lampunya juga bikin kita tuh jadi nyaman ya untuk di daerah sini. Oh ini tembikar-tembikar.
Itu ya guys ya. Kita mulai dari samping-samping ya. Kita lihat ada apa di sini. Pokoknya di lantai 2. Ya betul, semacam kayak keramik, porselen, peninggalan-peninggalan terdahulu kuno ya guys ya di sini. Pokoknya kalian kalau misalkan memang pengen ngerasain dan memang tipikal kalian yang kepo akan benda-benda bersejarah yang ada di Indonesia, bisa ada di Museum Nasional karena Museum Nasional adalah salah satu museum terbesar yang ada di Indonesia guys ya. Dan pastiin kalian juga harus nyobain datang ke sini. Pokoknya kalau aku pribadi memang bilang nggak bakal nyesel lah. Kalian juga bisa belajar di sini, juga bisa bermain dan belajar ya guys ya. Mainnya tapi bukan kayak tempat main anak-anak, tapi ini memang bermainnya itu untuk menambah wawasan dan ilmu kita tentang sejarah-sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Oke guys, ya di lantai ini yang di lantai 2 ini keren-keren banget sih untuk aku, dan arealnya juga cukup nyaman, cukup cozy ya untuk kita jalan-jalan di sini, lihat-lihat dan belajar. Coba kita ke ruangan selanjutnya ya. Dia tuh keren loh, tiap kali berganti ruangan pasti vibes-nya, lampunya, catnya tuh biru. Nih langsung masuk ke ruangan baru ini, kita cuacanya langsung hitam. Dan ini adalah ruangan ya guys, penampakannya tuh seperti beneran seperti Mandau ya. Nih, oke kita geser. Ya, geser. Iya bener kan? Penampakan seperti Mandau ya. Tapi nggak ada keterangannya guys. Oke kita lanjut. Sebelah sini ada semacam kayak panji yang ada bertuliskan Allah. Untuk umat muslim ya, kayak semacam apa ya, bendera gede kayak semacam panji. Di sebelahnya juga itu ada panji lagi yang lebih kecil ukurannya. Ternyata kita udah kelar guys di lantai 2. Jadi isinya juga keren-keren banget dan kebanyakan benda-benda atau peninggalan mungkin waktu waktu Nusantara mulai masuk agama Islam. Jadi tadi kita udah lihat ada Wali Songo, ada semacam kayak manuskrip Jawa, terus juga ada Al-Quran yang tadi tuh gede banget, itu beneran gede banget. Kalau kalian ada kebayang, mungkin dari buku biasa itu bukunya itu tuh
kurang lebih ukurannya 10 kali lipat dari ukuran buku biasa guys. Dan tebelnya itu kalian bayangin kayak buku kamus. Nah itu buku kamusnya itu sendiri itu kurang lebih 10 kali lebih gede ya daripada buku kamus itu sendiri guys. Oke lah guys ya, pokoknya kalau kalian pengen tahu yang ada keseluruhan yang ada di Museum Nasional ini, aku sarankan kalian juga datang ya, pergi ke Museum Nasional ini sendiri, jadi biar kalian bisa merasakan experience yang ada di Museum Nasional ini. Oke guys, pokoknya untuk video hari ini sekian hari ini ya guys ya. Pokoknya nanti kita sambung lagi. Next kalian bisa komentar-komentar kita mesti ngunjungin kemana lagi. Mungkin kalian bisa saran kemana lagi ya. Jadi bisa kalian ngasih ide tempat makan, tempat main, atau museum kah, seperti itu ya. Oke guys, pokoknya cukup sekian video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Oke guys, bye-bye.